Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvin Rayanti. Di sini saya akan melaporkan kegiatan praktikum saya tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama, saya mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan: biji kacang merah, botol selai, kertas saring, kertas label, gunting. Selanjutnya yang perlu dilakukan, tanam biji kacang merah pada botol selai, taruh di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari, kemudian amati perkecambahan dan pertumbuhan biji. Berdasarkan hasil praktikum selama 6 hari, pada hari kedua panjang akar 3 mm, panjang batang 20 mm, dan pada hari terakhir panjang akar mencapai 30 mm dan panjang batang 80 mm. Yang kedua, saya mengamati pertumbuhan dan perkembangan hewan. Alat dan bahan: plastik transparan, botol selai, pisang ambon, tape ketela, sendok makan, kertas saring, lalat buah. Selanjutnya yang perlu dilakukan, haluskan pisang ambon dan tape ketela, perbandingan 6 pisang banding 1 tape, masukkan ke dalam botol selai, masing-masing 2 sendok. Selanjutnya, masukkan kertas saring yang dilipat ke dalam botol dan masukkan lalat. Tutup dengan plastik, ikat menggunakan karet, tusuk-tusuk tutup plastik dengan jarum pentol. Amatilah telur, larva, pupa, dan sampai keluar lalat dewasa. Pada hari pertama, lalat meletakkan telurnya. Pada hari kedua, terlihat bercak-bercak putih. Pada hari ketiga, bercak-bercak putih tersebut berubah menjadi larva, mirip dengan belatung tetapi kecil-kecil. Hari keempat dan hari kelima bentuknya menyerupai pupa. Pada hari keenam, lalat buah menyerupai induknya tetapi masih kecil, dan pada hari ketujuh lalat buah sudah menjadi dewasa. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Alat dan bahan: yang pertama, struktur bunga, kaca pembesar, pinset, pisau, dan bunga sepatu. Amatilah bagian-bagian bunga. Perhatikan kelopak mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunga. Setelah melakukan pengamatan, bunga sepatu memiliki struktur lengkap, yaitu ada mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Namun pada bunga sepatu tidak dapat melakukan perkembangan secara generatif. Hal ini disebabkan letak putik berada di atas benang sari sehingga sulit terjadi penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami. Bahan yang dibutuhkan: alat tulis dan lembar pengamatan, tumbuhan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, skop kecil. Cara melakukan percobaannya: persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pergi ke kebun yang ada di sekitar. Yang ketiga, mencari jenis-jenis tanaman. Yang keempat, menggali tanaman untuk meyakinkan umbi atau rimpang. Yang kelima, menggambar morfologi tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sekitar lingkungan tempat tinggal yaitu ada bawang merah, pisang, bengkoang, lengkuas, dan kunyit. Perkembangan vegetatif alami adalah perkembangbiakan alami tumbuhan tanpa memerlukan perkawinan dari tumbuhan lain atau tanpa campur tangan. Perkembangan vegetatif alami ini dapat ditemukan di lingkungan sekitar seperti tunas, umbi-umbian, spora, dan geragi. Yang kelima, perkembangbiakan vegetatif buatan. Bahan dan alat
Yang pertama gunting stek, kedua pisau, ketiga tanah, keempat plastik, kelima tanaman untuk stek, keenam vaselin. Cara kerjanya, tentukan jenis tanaman. Saya menggunakan pohon mangga. Selanjutnya buat torehan persegi panjang 1,5 x 2 cm. Tempelkan kulit bertunas pada batang bawah dan ikat dengan tali rapia. Tutuplah celah yang ada dengan vaselin. Okulasi yang telah dilaksanakan. Tanaman yang digunakan adalah tanaman mangga. Dalam pelaksanaan praktikum tentang okulasi sangatlah banyak yang perlu untuk diperhatikan. Hal yang paling utama harus memperhatikan penentuan atau penggunaan patres yang akan digunakan sebagai batang atas, sebab untuk keberlangsungan hidup tumbuhan tanaman baru nantinya adalah tanaman atas yang digunakan saat mengokulasi. Sekian laporan praktikum saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.